Oke teman-teman, selamat datang kembali di channel Supawan Awal ya. Jadi di video kali ini kita akan bahas ya proses awal pembuatan tralis. Jadi di sini kita gunakan siku 22 teman-teman ya. Sama besi holo ukuran 1,5 ya. Jadi nanti sambil proses prakteknya kita akan jelaskan step-stepnya teman-teman. Jadi silakan teman-teman ikuti sampai selesai ya, apa aja yang langkah-langkahnya untuk proses pembuatan tralis dari awal ya. Semoga informasinya bermanfaat buat teman-teman pemula di sana. Oke teman-teman, jadi poin pertama di sini adalah untuk proses potong ya. Untuk tingginya atau yang bagian kiri ya, bagian tulisan warna kiri, untuk tinggi teman-teman cukup kurangi aja sekitar 0,3 cm. Nah lalu untuk bagian kanan untuk lebar, jadi teman-teman tinggal tambahkan aja ukuran lebar dari tralisnya, ukuran full lubang ya. Jadi teman-teman ini belum dikurangi. Jadi teman-teman nanti kalkulasi aja 2 kali lebar sikunya ya. Jadi lebar full plus 2 kali ukuran lebar siku yang teman-teman gunakan, lalu dikurangi 0,5 cm teman-teman. Dan setelah teman-teman temukan ukuran untuk lebarnya ya, tinggal dicok aja seperti ini ya. Jadi untuk coakannya ini sekitar, nah ini kan kelihatan coakannya agak lebih dalam. Jadi untuk bagian tingginya akan sedikit masuk sekitar ukuran tebal dari siku yang kita gunakan teman-teman. Ini udah masuk ya, ketika dipasang itu udah klop. Untuk proses lasnya nanti juga bisa menjadi lebih rapi. Oke, kita langsung aja nih apa aja penggunaan alat yang lainnya sebelum kita proses lasnya teman-teman. Dan inilah mata atau batu potong yang kita gunakan, kawat las FD260 teman-teman. Ini yang kode E6013 ya, ukuran 2x300 mm. Dan di sini udah tertera ampere yang bisa kita gunakan teman-teman ya. Jadi kita gunakan aja ampere 35 ya, karena ini kita mengelas besi hulu dan ketebalan 0,8 teman-teman, sangat tipis. Jadi kita sesuaikan aja ampernya lebih kecil ya. Oke, untuk proses pengelasannya teman-teman bisa kita mulai seperti yang gambar teman-teman lihat tadi. Untuk coakan yang udah kita bentuk di bagian lebar, bagian atas ya, itu udah klop, udah masuk untuk siku yang berada untuk posisi bagian tingginya teman-teman. Oke, jangan lupa untuk las satu kali aja dulu bagian sudutnya, baru kita siku teman-teman. Kita proses las berikutnya ya, tentunya sama aja untuk bagian semua sisi ya. Kita las satu titik, kita pastikan dulu menggunakan siku, baru kita proses las fullnya teman-teman. Oke, di bagian depan juga sama aja teman-teman ya prosesnya. Teman-teman bisa las full. Untuk bagian belakang aja, bagian depan juga tidak usah dilas, itu udah kuat bagian belakangnya teman-teman. Oke, kira tampilannya seperti ini. Dan selanjutnya teman-teman bisa potong ya untuk holo 1,5 seperti ini. Dan kita mulai memperkirakan gambarnya seperti apa yang kita bentuk ya. Cukup kita las saja dua sisi untuk bagian bawahnya dulu. Ini jaraknya sekitar ini 8 ya, 8 cm teman-teman. Teman-teman nanti bisa gunakan atau bikin mal seperti ini. Jadi teman-teman nggak perlu repot lagi mengukur berulang kali ya untuk proses pengelasannya. Jadi untuk bagian samping juga sama ya teman-teman, ini jaraknya 8 cm semua. Kita gunakan mal yang tadi yang udah kita bentuk. Dan selanjutnya untuk bagian tengah tinggal kita ukur, potong semua bagian yang akan kita las di bagian tengahnya ya. Ini ukurannya sama saja bagian tengah, jadi kita potong sekaligus. Oke, setelah holonya terpotong baru kita mulai proses lasnya teman-teman ya. Jadi ketika teman-teman udah bikin malnya seperti ini, akan mempercepat ya, akan mempermudah teman-teman untuk proses pengelasan. Jadi biasanya untuk jarak tralis itu, jadi ukuran jendela biasanya itu 50 cm 40 cm ya.
Jadi ukuran untuk pinggir ini biasa 8 cm atau maksimal itu 10 cm teman-teman ya, tergantung dari permintaan konsumen juga. Tapi keseringannya kita biasa menggunakan 8 cm teman-teman untuk jaraknya. Nah, jadi untuk poin kedua ya teman-teman yang perlu kita perhatikan juga untuk proses pengelasan yang pertama ya, ini bagian pertama pengelasannya. Jadi kita tidak perlu mengelas full dulu ya, jadi hanya 2 titik untuk 2 sisi holo yang kita las ini teman-teman. Jadi ini untuk menghindari nanti bagian bawah dari bagian bawah tralis ini akan melengkung ya. Jadi kita las 2 titik aja untuk beberapa sisinya, lalu nanti setelah selesai baru kita las ya untuk bagian belakangnya. Di sini kita cari as tengahnya teman-teman. Jadi untuk 6 sisi yang masih belum dilas ya, kita selesaikan dulu, baru kita proses lanjut pengelasan di bagian, atau kita balik ya untuk proses yang belum dilas. Nah, ini dia teman-teman untuk proses yang kita maksud tadi ya. Jadi ketika trali yang akan kita las itu agak sedikit melengkung di bagian bawah yang belum dilas, teman-teman bisa menginjaknya seperti ini ya. Gunakan beban tubuh kita sendiri untuk proses pengelasan berikutnya di bagian belakang yang belum kita las. Dan seperti yang saya bilang tadi, karena bagian depan tadi belum dilas full, jadi kita bisa las full setelah semuanya dilas ya, bagian belakangnya juga. Oke, setelah semuanya dilas full, teman-teman, inilah proses kedua ya dengan ukuran trali yang sama. Jadi di sini kita nggak perlu capek lagi menggunakan mal-mal yang tadi ya. Jadi teman-teman tinggal las saja bagian sudut sikunya, tinggal ditindih ya, tinggal disamakan aja tentunya dengan ukuran trali yang sama. Teman-teman bisa gunakannya sebagai mal ya. Jadi biar kerjanya juga lebih simpel, kita nggak perlu repot ngukur berulang kali ya untuk proses pengelasannya. Lalu untuk sedikit mengulasnya untuk teknik pengelasannya teman-teman, karena di sini kita menggunakan holo yang terbilang cukup tipis ya. Jadi untuk teknik pengelasan itu jangan terlalu lama, dan ampernya juga kita menggunakan ampere yang cukup rendah teman-teman ya. Jadi untuk ritme pengelasan itu gunakan ritme yang lebih cepat teman-teman ya. Jadi menyentuhnya sekitar 0,5 detik mungkin ya. Jadi kita menyentuhnya hanya sebentar sekali. Kalau agak lama itu bakal bolong nanti untuk hulunya teman-teman. Kalau tebal sih nggak apa-apa ya. Atau misalkan teman-teman mengelas besi ulir atau besi nako, itu kalau las lama dengan ampere yang besar juga tidak masalah teman-teman. Selanjutnya kita akan proses las besi ulirnya teman-teman ya. Ini di bagian belakangnya. Jadi untuk proses pembengkokan besi ulir kita bahas lengkap aja nanti di video lain ya, supaya lebih lama untuk pembahasannya, teknik-tekniknya teman-teman. Jadi setelah kita proses pengelasan semua ya, untuk total sampai pengelasan yang semua ya, total las full, selanjutnya kita akan proses dempul. Tentunya kita amplas dulu teman-teman ya. Jadi ini adalah gambar model amplas yang teman-teman gunakan. Lalu untuk amplas yang kedua ya, yang bergerigi seperti ini teman-teman, untuk proses setelah dempulnya ya. Oke, jadi inilah tampilan dari tralis yang udah las full teman-teman. Jadi di sini teman-teman tinggal amplas gerinda untuk bagian sisa dari pengelasan. Lalu teman-teman menggunakan dempul dan menggunakan amplas yang bergerigi ya, atau yang nomor 2. Nah, dari dia teman-teman untuk contoh dempul yang teman-teman bisa gunakan ya. Ini dempul mobil. Ini bisa digunakan pada besi pengelasan juga ya, atau sama-sama besi. Oke teman-teman, setelah proses pendempulan selesai, kita amplas. Lalu untuk proses pengecatannya, ini teman-teman banyak sekali pilihan untuk cat ya, cat besi kayu. Ini bisa digunakan di sini. Untuk penggunaan kuas kompresor juga masih sama ya, masih bisa. Nah, gimana teman-teman untuk